Kan kalau kemarin sudah Titi 5 kan untuk online segala macam. Sekarang mungkin untuk sedikit feedback untuk materinya, testimoni untuk materi. Jadi nggak usah yang terlalu panjang, secukupnya aja. Apa yang kalian sukai atau sesuatu yang mungkin gitu masih bisa diperbaiki atau kalian kesulitannya di mana gitu. Siapa yang mau memulai? Saya spotlight. Kalau nggak ada yang mau mulai, saya yang pentunjuk, mau tunjuk. Tiba-tiba hening, Mbak. Tiba-tiba hening, nggak ada suara. Oke, dari atas katanya Pak Made. Di laptop saya paling atas itu ada Mariani. Oke, silahkan Mariani. Yes, Mar. Testimoninya, Mar. Kalau testimoninya nggak bagus, nggak boleh nanya anatomi ke rumah. Apa ya? Sorry sebentar. Aku speaker view biar kelihatan dirimu. Ya. Oke. Ya sebelumnya sih makasih Mbak Yuni udah ngadain teacher training yang ke-6 ya. Bang setuju kan? Ke-6. So far sih buat aku cukup ya. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa karena bahan pembahasannya banyak, ini apa harinya perlu ditambah lagi. Kayaknya sudah kepenuhan gitu otaknya. Iya, jadi apalagi materi anatomi ini kan bukan sesuatu materi yang gampang, mudah, apalagi buat saya, mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau saya kan juga nggak punya basic, maksudnya seperti dokter ataupun kesehatan gitu kan, jadi benar-benar yang berangkat dari nol kan, from zero gitu. Jadi sejauh ini sih yang tadi Mbak Yuni tanyain udah masuk atau belum, ya jujur aja masih di awang-awang gitu. Ya ini cuma sebenarnya harus banyak baca, harus banyak mengerti dan banyak tanya sih gitu. Tapi untuk materi sih saya oke banget gitu kan. Jadi nggak ada, sejauh ini belum ada kritik apapun karena mau menanyakan pun saya juga belum tahu mau nanya apa sebenarnya karena masih harus difilter semuanya dulu gitu aja sih. Ya harus diserap dulu kan, baru sempat biasanya keluar ide untuk bertanya. Jadi ya udah gitu aja sih. Dan seperti kata Mas Ari mungkin menunggu jadwal selanjutnya. Tetap. Tadi udah ditodong soalnya Mbak suruh masukin list. Herannya gitu kalian sudah di sini rasanya kepenuhan, kenapa minta jadwal baru gitu kan? Kadang-kadang ya kalau ikut training itu adalah aduh teaching practice. Tapi entah kenapa itu kayak kecanduan gitu jadinya. Baiklah. Oke, makasih. Terima kasih, Mar. Angel, ayo Angel. Oke Mbak Yuni, ini untuk materinya ya untuk titik 6 nih emang benar-benar padat ya. Kalau diperhatiin karena Angel juga habis buka-buka semua materi buat contekan waktu itu dari titik 1, 2, 3, 4 sama 5. Materi yang di 6 ini lebih lengkap, lebih komplit. Angel suka sih komprehensif ya. Jadi kan di titik 1 emang Mbak Yuni udah masukin 1, 2, 3, 4 yang 200 jam waktu itu juga udah ada. Dan itu dimasukin lagi di titik 6, tapi Mbak Yuni penjelasannya makin mudah dimengerti. Jadi itu menyenangkan ya, karena kan mungkin 200 jam waktu itu fokusnya adalah ini diselesaikan dulu, yang penting pemahaman di permukaannya dapat. Nah ini sekarang makin ke dalam nih, jadinya senang sih, walaupun ya pusing-pusing dikit, tapi setidaknya ada something yang akhirnya, oh iya ternyata tuh bagian otot di situ, oh elemen ini ternyata seperti ini. Jadi sekarang sih sebenarnya lebih paham sih Mbak Yuni, kalau misalnya dari sisi materi ya. Yeah. Walaupun bukunya juga tebal, tapi ini membantu. Udah kayak baca summary sebenarnya. Jadi suka sama materi titik 6 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya syukurlah, karena kan memang ini titik lanjutan, yang artinya buat saya pribadi itu adalah pendalaman gitu kan. Ya syukurlah kalau memang itu bisa sedikit memperdalam yang sudah kita pelajari di titik 200. Thank you, Angel. Nadra, dirimu di mana?
Kalau gitu Lucy dulu ya. Silakan Lus. Aku sih sama sih, sama seperti sebelumnya. Kalau kemarin itu masih titik 1, 2, 3 dan seterusnya masih berupa dot. Sekarang at least ada connection dari satu dot ke dot yang lain. Terus aku juga salut sama Mbak Yuni. Background Mbak Yuni sama sekali nggak ada di bidang itu, tapi Mbak Yuni bisa menyampaikan tentang anatomi, tentang TCM dengan jelas gitu. Terus jadi kayak aku juga jadi mikir gimana caranya untuk meng-apply apa yang sudah aku terima ke orang lain, karena tidak segampang kita doing the teaching practice with kalian gitu, yang dimana kalian udah tahu pemahaman dari modul 1 sampai ke 6, tapi kalau sama orang lain kita ngomong dengan istilah-istilah anatomi dan TCM, mungkin mereka bakalan flying over the head gitu. Jadi PR-nya adalah gimana mentransfer all the knowledge into the language yang lebih mudah dimengerti untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin aku lebih starting ke apply semua ilmu yang ada ke badan aku sendiri, karena kan kadang-kadang orang itu kalau tidak ada yang related sama dia, mereka tidak akan interest untuk benar. ke sini itu. Ya. Terus ya gimana caranya untuk mengapply ilmu ini, karena kan kalau gelas itu full, kalau kepenuhan terus kan meluber gitu kan, nggak akan bisa ada yang masuk lagi. How to aja sih gitu. Iya. Ya memang sih, karena makanya dulu kenapa waktu titik 1 sampai 4 kita kan lebih banyak pakai bahasa awam kan, lebih ke permukaan yang tidak terlalu deep gitu, karena memang tujuannya adalah supaya bisa mengajarkan itu ke orang awam. Kalau sekarang memang pembahasan yang lanjutan, kenapa saya lebih sering menggunakan istilah anatominya, karena saya ingin kalian memahami secara anatomis, dan seperti yang saya katakan adalah targetnya gitu. Sebenarnya saya pikir kalian memiliki pengetahuan yang lebih jauh kalaupun suatu saat mau buat workshop atau buat teacher training, karena tidak cukup yang 200 jam itu belum cukup menurut saya gitu. Dan butuh pendalaman yang lebih jauh. Dan di situ sih fungsinya kalau saya pengennya gitu. Tetapi memang kalau untuk mengajar kelas, kalian butuh mentransfer itu ke bahasa yang lebih sederhana. Dan ingat bagaimanapun juga yin itu adalah mengenai quiet. Jadi tidak perlu harus terlalu bertarget menjelaskan terlalu detail, karena tidak semua orang butuh itu. Ya, make it simple. Ada lagi, Lus? Itu aja? Aku mau sharing satu sih, ada buku yang aku baca gitu tentang false teacher, bad teacher, and good teacher. Kalau false teachers itu adalah orang yang mengajarkan sesuatu yang istilahnya ngawur, nggak ada dasarnya. Itu totally yang kita nggak akan mau gitu. Terus ada tahapan di mana ada satu lagi bad teacher. Bad teacher itu adalah orang yang belajar dengan ilmu yang benar, tapi dia masih belum bisa menyampaikan. Terus good teacher itu adalah starting from bad teacher. Ya, pasti kita semua kayaknya memulai dari sana kan. Betul. Jadi kalau kita nggak mau jadi bad teacher dulu, ya kita nggak akan bisa jadi good teacher sih. Ya. Jangan takut salah. Good. Minta maaf aja. Ya, lebih baik apa istilahmu dulu? Lebih baik minta maaf daripada apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta izin ya. Lebih baik minta maaf katanya dari minta izin. Jadi kalau nggak diizinin nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau sudah jalan aja. Nanti kalau nggak dimarahin ya minta maaf aja. Thank you, Luz. Oke. Lia, silakan Lia. Aku sih apa ya? Ayo apa? Aku setuju kok sama yang tadi Mariani, Lucy bilang, semua udah pada kebetulan udah banyak disebutin. Buat aku
namanya belajar itu nggak ada endingnya gitu loh. Karena tapi kalau misalnya cuma belajar, sekedar belajar tapi nggak pernah diaplikasikan, itu yang mungkin akhirnya cuma sekedar lewat ya, sekedar hanya untuk oh ya aku udah pernah kok ikutan, aku udah ini kok gitu. Tapi kalau misalnya dari pengalaman aku, mulai dari dulu workshop, kan aku sempat bilang tuh aku pertama kali ikut workshop Mbak Yuni karena awalnya dari baca yang nggak ngerti, baca ini repot amat sih kayaknya gitu. Tapi kebanyakan belajar, tapi kalau belum dijelaskan itu kayaknya kurang afdol. Terus kemudian dengan konsep training itu lebih, proses belajarnya itu lebih penuh gitu, karena ada yang menjelaskan, ada gurunya, yang kedua itu juga ada teman untuk berdiskusi, ada tukar pikiran, ada sudut pandang yang lain gitu. Nah, dari modul awal sampai modul sini yang ke-6 sekarang ini yang aku pahami adalah kalau belajar satu-satu itu lebih jelas. Kayak modul 5 kita lebih belajar untuk tubuh bagian atas gitu, diperdalam satu persatu gitu. Jadi nggak harus semuanya langsung ditelan gitu, nggak bisa juga kan gitu, tetap perlu pakai proses. Jadi menurut aku walaupun kita sudah pernah belajar elemen, tapi kan five elements itu nggak semuanya sudah dipelajari, masih banyak layer-layer yang lebih dalam. Jadi walaupun sepertinya mungkin orang akan melihat kalau yang nggak pernah ikut, apa sih kok udah tahu five element, udah cuman segitu aja, tapi masih ada putaran yang lebih dalam gitu loh. Jadi kita akan kembali ke titik semula dengan sudut pandang yang lebih dalam. Itu yang aku dapetin sih. Jadi pengulangan itu bukan hanya kayak kita tetap ngulang lagi meridiannya lagi, organnya lagi, ada five elementnya lagi, tapi banyak aspek-aspek essence yang memang waktu titik-titik sebelumnya belum nggak masuk semuanya gitu, pemahamannya nggak sedalam titik yang sekarang. Itu sih dari modul. Iya, kalau menurutmu titik yang sekarang ini 6 kan lumayan tuh, dibanding titik 5 pun ini lebih padat kan materi. Tapi dari segi penangkapan kalian gitu, apakah itu terlalu banyak atau cukup gitu untuk yang ini? Buat aku pribadi sih cukup. Jadi kalau aku ngerasa bobotnya dari titik 5, titik 6 itu memang terasa itu adalah bobot untuk the next 300 hours gitu. Karena walaupun ada yang seperti aku bilang tadi, it's going like a spiral kan gitu kan. Semua kan akan kembali ke pemahaman yang lebih bisa melihatnya itu bisa lebih jauh gitu loh. Nggak cuma di permukaan gitu. Jadi kalau dari bobot menurut aku cukup, dan dibilang terlalu banyak menurut aku enggak sih gitu. Tapi kalau misalnya seandainya orang ikut TT yang ini kan memang harus sudah ikut 1, 2, 3, 4 dulu gitu. Jadi nggak bisa terpisah memang. Gitu. Ya memang konsepnya gitu sih. Makanya kemarin ada yang nanya mau ikut langsung 6, mau langsung ikut 5 gitu, 6. Ya karena ini kan saya ngajarnya juga kalian sudah ikut semua. Jadi kenapa saya juga masuknya dengan pemahaman bahwa kalian sudah pernah ikut. Mungkin kalau nanti ke depan next pesertanya adalah kalau Tuhan mengizinkan jadi RYS 300, itu kan artinya akan ada peluang dari orang yang belum pernah ikut 200 di saya untuk masuk gitu. Jadi setidaknya saya ingin, kenapa saya ingin dari kalian dulu feedbacknya dari segi materi, sehingga kalaupun suatu saat saya mengajar untuk mereka yang belum ikut 200 yin, mungkin saya perlu menyesuaikan gitu. Dari kalau kalian saja kesulitan gitu misalnya kan, bagaimana orang yang belum pernah. Tapi so far untuk pemahaman segini oke ya dari kalian ya, cukup ya. Buat saya pribadi sih cukup Mbak Yun, tapi kan itu karena sudah ada 1, 2, 3, 4 dan mungkin juga ada pemahaman dari, mungkin kalau yang lain sudah pernah ikut training 200, tapi kan training 200 itu kembali lagi setiap sekolah memberikan subjek yang berbeda dan nggak semua pemahamannya sama gitu. Karena aku pun ketemu orang yang training 200 sama
kayak contohnya deh anak-anakku yang training 200 sama aku, terus mereka ketemu sama yang lain, terus pada saat mereka berdiskusi, ini feedback dari mereka, nggak sama. Kenyataannya materi yang diberikan is a different depth gitu loh. Sama-sama 200, sama-sama subjeknya sama, standar, tapi tetap pemahamannya berbeda gitu. Jadi kalau menurut aku, walaupun ada walaupun ada TT 300 hours, menurut aku 300 hours itu tetap the next step of kalau dia sudah dapat 200-nya gitu loh. Kalaupun dia dapat 200-nya dari sekolah lain, ya wassalam gitu. Kalau misalnya dia nggak mengerti semuanya kan kasihan orangnya juga toh gitu sebenarnya. Cuman menurut aku kalau misalnya dia memang betul-betul sudah memahami the first 200 hours seluruh programnya, untuk masuk ke sini nggak akan terlalu sulit karena istilahnya kulitnya udah ada gitu. Tinggal kulitnya itu tuh dalamnya itu toh ternyata gitu. Tapi secara materi buat aku sangat-sangat berguna banget. Thank you. Oke. Sudahkah? Thank you Mbak Yun. Thank you so much. Ditunggu selanjutnya ya. Pesan-pesan sponsor. Amin. Oke. Mumpung ada Mul sama Fang nih di sini. Oke, Mul deh sama Fang nih dulu. Oke. Kami kangen kalian. Berapa hari tidak ketemu? Kita juga kangen sekali sama teman-teman. Temu sebentar aja kemarin. Jadi kalau misalnya dari penyampaian yang Bu Yudi berikan, kan kita sempat ikut fullnya hampir, ya ada bolong-bolongnya dikit itu minggu lalu kan kita sempat full ya, kecuali hari Minggu yang terus kita cabut pagi itu. Kalau dari saya pribadi, karena saya tuh suka sekali dengan TCM, dengan titik-titik akupan itu saya suka sekali. Waktu saya ikut suaranya Fangni nggak kedengeran, maaf. Sebentar, halo? Sudah kedengaran sekarang? Sudah. Kalau dari penyampaian TCM-nya Bu Yuni itu luar biasa jelas banget. Terima kasih. Saya ikut di Singapura itu saya cuma gini, dengan tatapan nanar. Mau tanya siapa juga bingung, gitu kan? Tapi kalau di tempatnya Bu Yuni ini dijelaskan benar-benar jelas banget sampai akhirnya itu bisa benar-benar mengerti. Terima kasih. Kebetulan kalau saya lebih suka di TCM-nya. Kalau Mul, dia suka banget di anatominya. Jadi akhirnya kita berdua suka sharing. Kalau ini apa sih kalau mengenai kayak titik-titik acupoint atau TCM, dia tanya ke saya. Kalau anatomi, saya tanya ke dia. Kerjasama yang bagus. Ya, karena saya kadang-kadang nggak mengerti. Nah, terus dari hasil DT5 dan DT6 mengenai anatomi dan juga mengenai TCM, itu benar-benar saya sama Mul bisa kita aplikasikan ke kasus mama. Jadi kasus mama yang baru-baru ini kan awalnya kan kita lihat pertama kita kasih moksa dulu biar dia kan lebih rileks, lebih apa yang seperti yang titik-titik yang ada di modul 6 itu kan, terutama yang di PAEFO yang di atas ini untuk titik kesadaran. Terus kemudian juga otot-otot yang di depan dada yang Bu Yuni ajarin di DT5 yang mengenai pectoralis atau apa itu, yang mana desak, terus sampai yang di otot belakang sini ya, yang di bagian back sini. Jadi sama Mul juga dibantu untuk dirilis dengan titik-titik itu. Akhirnya kita juga melihat selain dari sisi mungkin sisi otot, sisi emosi dan sisi yang lainnya kita coba untuk kita uraikan, tapi itu menambah sedikit kenyamanan untuk mama yang akhirnya bisa diaplikasikan. Jadi kalau misalnya ditanyakan penyampaian materinya yang Bu Yuni gimana, ya saya rasa cukup sangat-sangat berhasil sekali karena langsung bisa kita aplikasikan
di sana gitu. Jadi ketika kita melihat kondisi mama seperti ini, kira-kira kita bisa menebak, oh ini mungkin karena begini, akibatnya begini, itu semua jadi make sense gitu Bu Yuni. Jadi bisa kayak seperti kita kayak terbuka gitu ya. Gitu sih dari saya. Terus saya juga mohon maaf banget jadi bolong-bolong titiknya. Kadang-kadang di latihan sore juga kadang-kadang saya ngilang soalnya saya tiba-tiba ketiduran. Tanpa saya tahu tiba-tiba kok udah offline gitu. Seperti itu sih. Itu dari saya, dari Mul. Ya. Kalau aku pribadi, aku selalu suka dengan apa yang disampaikan materi oleh Bu Yuni. Terima kasih. Aku selalu menantikan ya titik-titik yang Berikan selalu ada, yang juga nanti titik lanjutan yang udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga pastinya. Jadi kalau aku pribadi, aku dari awal aku ikut PTC di Yin Yoga World. Bu Yuni yang nyampeinnya oke banget, aku suka. Dan setiap kali aku secara pribadi, setiap kali aku mengikuti pelajaran yang Bu Yuni sampaikan, aku selalu merasakan ada sesuatu yang baru. Jadi aku selalu suka. Jadi meski terkadang aku membaca buku pun atau aku melihat dari sumber apapun, terkadang kalau ada titisinya Bu Yuni itu seakan-akan di kepalaku itu seakan-akan rasanya ini nanti bakalan kira-kira aku mau nanya ke sini. Oh, terkadang sebelum dijelaskan, sebelum aku bertanya, oh sudah ada jawabannya. Dan terkadang pun itu juga itu banyak sekali yang bisa menjawab dari apa yang penasaran, apa yang saya rasakan penasaran dalam saya belajar, karena jujur banyak yang belum saya ketahui, dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bu Yuni dan dari Yin Yoga. Terima kasih, Mul. Terima kasih banyak. Intinya itu dari yang kita ikutin dari titik 1, 2, 3, 4 kan kita belum ya Bu Yuni. Jadi 1, 2, 3, 5, 6 itu membuat kita dari yang nggak ngerti apa-apa, akhirnya kita tuh paham, oh ternyata itu karena seperti ini, karena seperti dari yang benar-benar yang di titik 1, 2 itu kan kita nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya tuh kayak connecting puzzle. Jadi ada kayak puzzle-puzzle yang akhirnya udah, oh ternyata gambarannya itu seperti ini gitu. Jadi ngeling gitu, nyambung gitu kan. Kalau mungkin kalau orang yang seperti yang tadi Lucy bilang, kalau yang nggak ikut di titik 200 itu, di titik 200-nya Bu Yuni, terus tiba-tiba ikut titik 5 atau 6, mungkin akan sedikit susah connecting puzzle-nya itu, jadi ada kayak missing puzzle-nya gitu. Kalau ini kan sedangkan kayak di titik 5 sama titik 6 tuh kita udah mulai bisa nyusun, terbentuk suatu gambaran yang lebih clear, walaupun kadang-kadang kita juga rada-rada harus baca-baca ulang lagi baru ngerti, paham lagi gitu sih Bu Yuni. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, visit Krishna. Ayo Krishna. Mbak Yuni, suaranya kedengeran nggak? Hujan deras soalnya di sini. Suara hujannya kedengeran, suaranya Krishna juga kedengeran. Oh ya udah, kalau memang nggak ini di skip dulu aja. Jelas kok. Ya udah. Apa nih testimoni ini ya? Modul ya, titik 6. Oh my God. Oh. Jadi terus terang senang karena kemarin habis titik 5 terus nyambung titik 6. Jadi istilahnya kayak yang anatomi itu kan kita kemarin di titik 5 udah tahu di yang pergerakan otot, pergerakan itu tulang-tulang apa segala itu. Begitu di titik 6 kita lebih banyak lagi tahu, oh iya gerakannya misalkan ada 6, kenapa? Karena ototnya ini bisa begini. Itu senangnya begitu. Jadi masih fresh, masih nyambung. Cuman sebenarnya nggak nyangka sebegitu dekatnya ya antara titik 5 sama titik 6. Saya juga tidak menyangka. Iya. Jadi sebenarnya masih agak, masih kepenuhan ini sebenarnya, tapi ya sudahlah. Begitu. Kemudian kalau pas pertama terima
modul titik 6, begitu buka langsung, waduh ini membawa lagi memori masa lalu. Jadi, wah ini buka-buka lagi meridian, buka-buka lagi titik-titik akupuntur, terus buka-buka lagi diagnosis 6 meridian yang sebenarnya udah lama nggak dipegang-pegang karena nggak terlalu banyak dipakai. Iya. Terus habis gitu juga menyenangkan sebenarnya karena kan mempelajari TCM dari segi pandang yang secara yin yoga ya, jadi tidak murni TCM doang. Itu saya senangnya di situ. Jadi kalau saya dulu kalau belajar TCM itu kan dulu dari awal dulu dari belajar yin yang 5 elemen, terus habis itu organ, meridian, baru nyambung ke patogen, kemudian patogenesis, baru terakhir itu baru kita disuruh untuk diagnosa dan terapi. Itu aja begitu udah diagnosa dan terapi kita masih yang, hah? Apaan sih ini? Udah yang masih belum ngeh juga gitu loh. Tapi kalau kita aplikasikan secara hubungkan dengan yin yoga seperti ini, kita jadi yang, oh ya benar sih, lapisan ini begini, nanti manifestasinya begini. Jadi kita pendekatannya kalau kita secara praktis seperti ini. Jadi kita lebih lebih bisa mengaplikasikan daripada kita murni untuk mendiagnosa. Itu kita masih agak yang, aduh, begitu dikasih kasus gitu suka yang, aduh, apa ya ini ya, atau lupa. Nah, kayak gitu, senangnya seperti itu sih. Terus titik-titik juga kita senangnya juga jadi tahu kalau saya ya mungkin titik-titik udah banyak ngerti ya manfaat nama-nama apa segala letaknya, tapi dari segi menghubungkannya untuk yin yoga jadi lebih tahu, oh ya saya bisa gunakan titik ini untuk pose ini, saya bisa gunakan untuk sequence ini. Jadi nyambunginnya itu senangnya di situ Mbak Yuni saya. Cuman kurangnya satu Mbak Yuni, karena online. Saya nggak bisa nusuk orang gitu loh. Tusuk itu aja, cingmu aja. Iya. Jadi korbannya itu sih ditempel-tempelin, dipencet-pencetin gitu aja. Jadi senangnya sih gitu sih Mbak Yuni. Jadi terus kebetulan banget ya karena ini juga saya kan kasih PR sama Bu Kepsek itu masih nulis modul juga untuk modul selanjutnya, untuk titik selanjutnya. Jadi ini memberikan inspirasi juga ya untuk menulis modul buat titik kami, kemudian tahu bagaimana menjelaskannya secara lebih lebih mudah, tidak murni TCM banget gitu, kemudian bisa lebih mengaplikasikannya, menuangkannya. Jadi kalau saya senang sih dapat materi ini, terus terang, oh iya ya, jadi punya ide ntar nulisnya pakai cara gini aja, gini. Jadi sedangnya gitu sih Mbak Yuni. Oke, terima kasih Krisna. Sama-sama. Oke, siapa ada di sini di sebelahnya? Oke, Bu Tati. Selamat sore Mbak Yuni, Pak Made, dan tim Yin Yoga World. Selamat sore teman-teman semuanya. Testimoni untuk titik 6 ini ya, modul 6 ini ya, saya sih berasa kuliah di kedokteran kali ya Mbak Yuni ya. Gitu. Yang nggak pernah saya rencanakan atau mimpi juga nggak berani karena emang saya takut ya kalau kedokteran itu. Tetapi ya alhamdulillah dari titik 6 ini ibaratnya saya nih mengecat rumah gitu ya Mbak ya. Dari titik 1 saya cat sebegini. Terus titik 2 lebih bagus lagi. Titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 sampai mungkin nanti insya Allah titik 7 gitu ya. Jadi sepertinya rumah itu bagus, catnya tambah tebel,
tambah anti bocor mungkin gitu ya, atau anti dari serangan-serangan patogen panas dan sebagainya. Seperti itu saya di titik 6 ini. Kemudian seperti biasa kalau Mbak Yuni itu memang piawai dalam menjelaskan dengan bahasa celah-celahnya sebagainya, sehingga yang tadinya bengong sampai bisa ya menyerap begitulah. Itu memang kepiawaian Mbak Yuni deh dalam apa menjelaskannya itu. Yang sepertinya ini juga muscle. Oh iya, semua itu saya hubungkan dengan pertama diri saya, memang ya namanya juga senior ya, usia saya 61, tentunya sudah banyak keluhan di sana sini, tapi alhamdulillah dengan latihan yoga, terutama yin yoga, pernafasan gitu, memang keluhan-keluhan seputar lansia itu ya bisa diminimalisir gitu ya. Apalagi sekarang ini jadi tahu kalau naik tangga, terus terang saya pernah turun tangga dari atas karena saya nyuci itu di atas, mungkin saya tidak aware dalam apa namanya tadi anti gravity muscle ya Mbak ya. Jadi pas ke tangga terakhir itu dek gitu, oh terasa banget ke piriformis saya, ke muscle, ke glutesnya. Oh betul, ternyata dari sini saya dapat lagi ilmu. Nah gitu dari titik 6 ini. Kemudian juga dari dalam hal berbagi saya dengan komunitas senior saya, lansia, ibu-ibu lansia saya juga jadi paham kenapa orang yang teman saya nggak bisa duduk apa namanya tuh sidasana tapi kakinya seperti ini aja ya, berarti kan memang ada kompres di hip flexornya gitu kan, terus yang lutut juga sebenarnya banyak sekali pengetahuan dari titik 6 ini yang menyambung dari titik satunya gitu loh Mbak. Kemudian dari sisi TCM itu memang yang saya suka banget. Saya tuh suka banget sama TCM tuh yang berhubungan dengan organ-organ kayak gitu tuh saya suka banget. Jadi ya itulah chat saya tuh semakin tebal, semakin bagus gitu dengan adanya penjelasan-penjelasan yang menyambung terus dari titik 1 sampai titik 6 ini. Kemudian lagi apalagi ya? Ya maaf kalau sebelumnya saya suka banyak bertanya karena saya kadang-kadang menyerapnya sambil saya kerja rumah gitu Mbak. Nanti pikir lagi, oh iya layer ini, saya tulis di sini di meja sini. Pertama saya akan tanya ini ke Mbak Yuni, maaf kalau banyak tanya juga sama teman-teman ya, karena memang pengen tahu. Saya di usia yang ini tuh sebenarnya buat apa belajar? Pertama sih saya memang untuk killing time ya iyalah, ya mungkinnya karena anak-anak sudah berumah tangga gitu. Tidak satu, saya mau ngapain lagi gitu, ayo saya sekolah. Terus itu juga saya benar menambah apa sih Mbak melatih otak ya, jadi banyak belajar. Nah itu saya nggak mau jadi eyang pikun gitu loh ya, jadinya tetap apa sih namanya semangat terus gitu sehingga saya dapat menikmati usia golden age saya, usia emas saya gitu. Kemudian selain mengasah otak juga karena saya suka TCM dan saya bisa berbagi. Terus terang saya banyak berbagi, ada teman tetangga di sini yang sulit tidur, yang apa dari segi TCM-nya, kemudian ada yang GERD apa sebenarnya dari segi TCM-nya, yang ibunya lambung itu liver, jantung lah, jantungnya berdebar begitu. Padahal mau ngomong tuh saya baca dulu gini, oh ya baru saya jelasin. Itu juga sangat-sangat membantu. Jadi luar biasa lah ilmu dari Mbak Yuni dari mulai titik 1 sampai titik 6 ini. Dan ditunggu jadwal berikutnya di titik 7 biar lengkap hatam jadinya gitu loh Mbak ilmunya. Amin, gitu. Amin. Saya rasa itu Mbak, jadi pokoknya luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Mbak Yuni, luar biasa banget, bermanfaat, luar biasa. Itu aja testimoni. Terima kasih. Ya. Mas Alejandro, apakah dirimu bersedia memberikan testimoni, feedback? Mengenai materi dulu ya Mbak ya? Ya, materi. Oke, materi titik 6 gila, materi paling bikin ngebul kepala. Masa? Iya, buktinya tadi saya ketiduran loh itu, makanya telat banget bangun-bangun loh. Udah jam berapa nih saya tanya istri saya kan? Udah 12.50, hah? Aku mesti masuk 12.15. Jadi memang materinya padat, tapi saya percaya sih kenapa materi ini penting buat kita, dan kalau dilihat dari penjelasannya juga memang kan semakin lama dari titik 1, titik 2 sampai titik 6 ini dia makin lama makin dalam ya. Dan
berdasarkan apa yang pernah saya ikuti tempat lain, misalnya gitu ya, ikutin pengajaran training tempat lain. Untuk materi seberat ini, Mbak Yuni menyampaikannya, satu yang paling salut adalah on time. Jadi nggak bertele-tele gitu ya, tepat banget gitu. Dan kalau beberapa pengajar yang lain mungkin ya nggak usah dibandingin lah ya. Tapi kalau dari Mbak Yuni itu sangat on time, tepat waktunya, terus menyampaikannya juga benar-benar on point gitu. Mau yang disampaikan tentang bagaimana dia fungsi geraknya dan segala macam. Tidak cuma sekedar hafalan gitu loh, Mbak. Itu yang paling susah. Dan yang lebih bikin salut lagi, seperti tadi sudah dibilang sebelumnya, nggak ada background kedokteran kan Mbak Yuninya, cuman menjelaskannya menurut saya lebih mudah buat kita yang backgroundnya orang awam gini, bukan dari background kedokteran gitu. Itu yang berdasarkan materi titik 6 ya gitu. Terus untuk overwhelm kayaknya enggak, Mbak. Memang ya terus terang aja kan, kita kalau dalam setiap kali training satu modul itu tidak mungkin 100% langsung masuk ke dalam otak ya, karena bukan mesin fotokopi gitu kitanya. Jadi pasti akan ada waktu-waktunya di mana kita akan, oh ini tuh yang kemarin dimaksud Mbak Yuni tuh yang ini, oh ini tuh yang dimaksudin waktu itu keterangannya gitu dah. Karena terus terang aja ini terjadi pada saya gitu Mbak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dapat satu klien yang, loh kok ini kasusnya kayaknya pernah dibahas nih gitu. Nah, udah tinggal dibuka modulnya, langsung memorinya balik gitu. Itu sih enaknya memori manusia kan, begitu ke trigger. Nah, itu langsung balik lihat, untuk kalau begitu sudah ada, oh ini modulnya di modul 6 nih, ingatnya. Begitu baca terus kayak ngedenger aja Mbak Yuni menyampaikan materinya, dan bisa related dan bisa di-apply gitu Mbak Yuni. Itu dari secara materi ya, dan modulnya menurut saya juga enak, komprehensif gitu ya, enak dibaca, walaupun terus terang nih, kecuali Mbak Eva kali ya, yang background-nya dokter, untuk baca anatomi kan itu nggak menyenangkan buat sebagian besar orang. Tapi ini Mbak Yuni mengemasnya juga dengan baik gitu ya, warnanya juga oke, ya asik lah dibaca, untuk dibaca ulang gitu, untuk materinya. Begitu, untuk yang lainnya oke, segala macam. Kayak kemarin lah teknis pelaksanaan untuk TTC online-nya udah nggak perlu dikomentarin lagi, udah TOP BGT lah ya. Terima kasih. Ya, ada banyak hal yang perlu kita, kan jadi saya suka kenapa kalian kan banyak kasih feedback kan, ini diginiin. Oh ternyata kayak Ari kemarin, oh kalau sudah diupdate bisa menambah untuk pencahayaan. Itu yang kita sama-sama masih sama-sama baru kan masalahnya di sini. Ya, thank you buat semua masukannya. Ada lagi? Terus paling ada Mbak. Ya, Mbak. silakan. Ini kebetulan untuk slot TV7 udah full book Mbak. Terima kasih untuk DP-nya ya. Aduh. Jadi saya menyampaikan suara rakyat sih nih Mbak ya. Gitu. Jadi boleh kali-kali untuk menyediakan waktu buat berpapa offline di Bali. Ayo. Ya, kasih saya dulu tidur seminggu, otak saya agak burn out ini sepertinya. Boleh, nanti saya nggak berani neror Bli Made, tapi saya teror Pino nanti. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Untuk anatomi memang karena saya orang awam, jadi kenapa saya pengen kita sesama orang awam itu bisa sedikit mengerti. Terima kasih Ari. Ada lagi Ri? Udah Mbak. Ya, thank you. Siapa belum? Nataya. Sebelum sinyalnya Tataya hilang. Makasih Mbak Yuni. Banget sih ada bunganya. Iya. Ini ngikutin Mas Ari sama Mbak Angel nih, suka pakai begini-begini. Oke, terima kasih Mbak Yuni Pamade, Mbak Pino, tim Yin Yoga World, dan teman-teman semuanya. Kembali saya merasa bersyukur banget Mbak Yuni bahwa rangkaian teacher training yang diberikan ini, pertama efeknya ya terhadap saya sendiri itu ngerasa bahwa Tuhan itu baik banget gitu ya, bahwa menciptakan badan luar biasa. Yang Mbak Yuni menjelaskan mengenai anatomi itu gitu kan ya, oh ternyata itu nggak iseng gitu ya, benar sih.
iseng banget, banyak banget, tonjolan aja dikasih nama, segala macam ya. Ternyata memang ada fungsinya gitu. Jadi itu nanti yang akan membuka pemahaman kita bahwa apapun yang Tuhan ciptakan, meskipun mungkin sekarang belum tahu, tapi pasti ada manfaatnya. Yang kedua, saya juga merasa senang banget bahwa materi di teacher training 6 ini bukan hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga untuk orang yang tidak melakukan yoga, itu bisa juga gitu langsung mendapatkan manfaatnya. Gitu. Jadi misalnya anak saya kan suka mimisan ya Mbak ya, gitu. Jadi saya oh ya tahu titik laugong itu adalah untuk salah satunya untuk membantu gitu. Jadi sepertinya kembali Tuhan memberikan jawaban gitu bahwa saya punya permasalahan ini mungkin di keluarga. Oh ini ada jawabannya ketika Mbak Yuni memberikan materi. Kemudian yang ketiga, udah 2 ya. Yang ketiga, teacher training ini juga ternyata bukan cuma saya yang ngikutin Mbak gitu, karena saya pasang di TV gitu ya supaya suaranya bisa lebih keras, lebih jelas gitu. Kadang suami saya tuh habis istirahat sama ibu mertua duduk di depan TV ngedengerin gitu kan. Ngedengerin gitu. Meskipun kalau ibu mertua bingung training online itu gimana, ini kok bisa, di Bali kok bisa ngasih, segala macam gitu ya. Tapi ada hal-hal yang beliau tanyakan yang ternyata juga bermanfaat untuk tubuhnya. Oh, jadi kayak begitu ya. Kebetulan kita bahas mengenai jantung, ketika membahas mengenai lambung gitu ya. Pas waktu itu beliau lagi ada di depan TV, suami saya juga begitu gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau dari sisi materi pas banget ya Mbak Yuni kalau saya ngerasakan gitu ya. Yang keempat, terima kasih juga kepada teman-teman yang banyak memberikan pertanyaan. Jadi belajar dari studi kasus itu kan lebih mudah ya. Kalau ada kita nanya ada yang begini, oh jadi oh iya gitu. Jadi ingat itu membantu untuk memahami. Yang lain-lainnya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Nataya. Sama-sama. Mana nih belum? Eva belum. Tadi nggak kelihatan mukanya. Oke. Eva. Mbak Yuni, ini lagi hujan Mbak Yuni, hujan deras, kedengeran nggak Mbak Yuni? Kedengeran. Kalau buat saya ini masalah materi ya, modul. Sebenarnya modul 6 ini adalah inilah modul Yin Yoga World kalau menurut saya ya. Jadi kalau mau ngasih 400 jam sekalian dalam waktu 1 bulan, cukup ini aja Mbak modulnya. Bener, ini semua udah mencakup semua. Jadi kebayang nggak gimana dari TT1 sampai TT4 sampai TT5, TT6 ini gimana nggak pusing ya? Cuman inilah sebenarnya modul Yin Yoga World. Nah makanya aku senang banget waktu kemarin Mbak Yuni bilang TT7 akan balik ke Yin, filosofi Yin. Itu aku senang banget karena memang udah saatnya ketika selesai gitu ya, bukan selesai ya. Ketika sudah kita melebar gitu ya, yang dipelajarin, sudah saatnya kita tajam lagi gitu. Jadi memang aku menantikan banget Mbak Yuni TT7 dan TT6 ini bagiku materi inilah kunci sebenarnya. Ini sebenarnya materi Yin Yoga World ya ini. Nggak usah pakai TT1 sampai TT5. Karena waktu itu Eva kan waktu ikut TT1 bilang pokoknya mau ikut sampai 6 gitu kan. Iya. Nah, dikumpulin dah di 6-nya itu. Betul. Berarti benar ya. Ini memang pengumpulan materi ya dari 1 sampai 5 ya. Seperti itu ya. Waktu itu rencana aja belum kebayang titik 6 gitu Eva bilang mau ikut sampai 6 katanya. Iya. Jadi emang kunciannya tuh di sini gitu. Kalau misalnya kayak makan tuh ya inilah sebenarnya klimaksnya gitu. Nanti ketika TT7 aku berharap bisa dapat sesuatu yang mengingatkan kembali tentang Yin Yoga, filosofinya terutama seperti itu Mbak. Jadi aku sangat berterima kasih sekali tidak terlalu jauh TT5 dengan TT6. Karena sebenarnya ya itu tadi dengan aku
cepet nih dapat TT6. Masih inget Mbak yang kemarin-kemarin gitu. Iya. Luar biasa. Terima kasih Eva. Oke, siapa yang belum ini? Ovi. Ovi, oke kah sinyalmu? Oke, Ovi dulu deh. Ya. Silakan Vi. Mana suaranya nggak ada? Mbak, ngasih testimoni juga saya terakhir ya? Enggak, belum, masih ada Bu Kepsek belum. Masa dikasih terakhir mulu? Aku belum. Ning belum. Oke deh. Apa sih ini? Materi titik 6 ini bagi saya seperti mengupas bawang. Ini udah sampai lapisan yang mulai agak ke dalam. Lapisan koin ya. Jadi kalau saya pribadi kalau saya loncat-loncat, mungkin saya nggak akan paham di titik 6 ini. Tapi untungnya saya nggak loncat-loncat. Jadi ada yang bisa diserap, tapi meskipun nggak semuanya gitu. Dan saya sangat suka sama materinya. Tapi di bukunya ini udah komplit banget. Cuma saya emang tipikal yang kalau materi itu harus dicatat pakai tulisan tangan saya sendiri. Makanya saya suka record, terus kemudian nanti saya ganti di catatan. Jadi buat Mbak Pino nanti tolong notebooknya digedein ya Mbak, biar mau kurang gede ya. Ini dia di sini Mbak. Nih Pino udah denger dia. Dan untuk belajar ilmu ke waktu kita sering terserah yang mana aja boleh, itu ternyata harus melewati melewati banyak titik yang kemarin-kemarin itu. Padahal ujung-ujungnya 4 itu sama dengan 7 dan bisa ngasih jawaban aja boleh gitu. Nah, satu lagi saya sangat suka sama rundown acara yang untuk titik 6 ini karena anatomi dikasih setelah teaching practice. Jadi kitanya udah notnya udah terurai semua, udah enak, udah nyaman, baru kita dapat materi anatomi. Oke, thank you. Jadi sudah stres gitu ya, Pi ya? Iya. Oke. Ini saya rumah yang penuh cahaya keilmuan. Thank you. Thank you, terima kasih. Bu Kepsek. Ning terakhir aja dia, karena dia belum ikut 5, jadi saya pengen denger Ning nanti. Nadra juga belum ya? Nadra soalnya dari tadi nggak nyaut, di mana dia tuh? Iya. Sama hujan gede juga di sini, petir. Itu Nadra. Iya. Iya, makasih Mbak Yuni, makasih Pak Hos. Ya. Pak Hos nongol, Pak. Hos. Ya, kalau materi di titik 6 ini, kemarin sih saya udah buru-buru nulisnya titik 7 Mbak Yuni waktu bikin grup. Ya, Opi ya. Ya, jadi terima modul 6 ini, waduh, banyak mainan gitu ya. Baru lihat kayak gini gitu sih. Ini ilmu baru buat saya, walaupun kemarin sempat ikut Yin sama yang lain gitu secara online, nggak ada, maksudnya nggak dikasih lihat, cuma disebutnya moksa gitu ya. Moksa seperti apa juga, apa sih gitu, maksudnya nggak paham, tapi memang harus lihat dulu alatnya gitu ya, terus Mbak Yuni jelasin satu-satu gitu. Kita baru bisa praktek. Kalau cuman dikasih tahu moksa rendam kaki pakai ini gitu kan, kalau kita nggak tahu alatnya seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau ini dikirim semua jadi seneng liatnya gitu kan. Kita coba-coba terus yang tadinya kembung jadi enak gitu kan ya, jadi manfaatnya terasa banget setelah dikirimin alat-alat ini. Krishna cuma jelasin doang, nggak pernah dikasih lihat perabotan yang Krishna punya. Nanti ada satu lagi nanti dikirimin. Ada lagi ya?
Krisna kan pelit. Terus sama cara penjelasan anatomi ini, kalau kita di saya ini kan ada tiga orang Mbak Yuni, satunya lagi memang dokter gitu ya, memang bagian anatomi gitu kan, ya. Tapi bingung gimana cara menjelaskan anatomi supaya orang nggak bete dengernya gitu kan, ya. Dokter aja bingung gimana menjelaskannya, sementara Mbak Yuni sampai telaten diulang lagi. Ya mestinya itu buat kasih tahu ya, Kris. Ya kan kalau ini kalian yang bisa bantu jelasin kan? Iya. Tapi udah ada porsinya masing-masing Mbak Yuni. Maksudnya bisa dijelaskan ke ibu dokternya, mungkin dihubungkannya ke sini kan sekarang Bu Yulai sama Krisna kan sudah bisa menghubungkan kan, jadi mereka bisa diberi masukan kan untuk yang anatominya. Iya, nggak agak sulit sih memang ya Mbak Yuni ya kalau jelaskan anatomi itu ya, karena ketemu dua dokter, waduh ketemu lagi di yin anatomi gitu. Ya, kok dokter aja trauma dengar kalimat anatomi gitu kan, apalagi kita ya. Wah, ketemu lagi udah saya tutup tuh tentang anatomi gitu. Ada yang bilang kayak gitu dokter ya. Waktu pas ikut titiin gitu kan sama Mbak Yuni kan banyak penjelasan anatomi kan. Dari modul 1 gitu kan sampai semua kan tetap ada Mbak Yuni kan. Itu sampai wah dokter aja bilang ketemu anatomi lagi, padahal itu udah rasanya udah lepas saja. Apalagi kita yang baru mengenal bahasa Bali ini ya, yang pakai bahasa Bali soalnya anatominya. Iya. Iya terus Mas Ari kayaknya mau cepet-cepet titik 7. Mas Ari emang masih kapasitas kepalanya nampung ya. Aduh. Jangan jauh-jauh. Kenapa? TT7 jangan jauh-jauh gitu, Mbak. Benci dan rindu kalau sama anatomi ya. Oke. Ada lagi Kak, Bu Guru? Udah itu aja Mbak Yuni. Nggak banyak, yang lain sudah diwakilkan sama yang lain. Terima kasih. Nadra, mumpung dirimu muncul. Oke. Ya, halo Mbak Yuni, halo teman-teman semua. Apa sih mau ngomong apa lagi Mbak? Udah disampaikan semua sama teman-teman. Terserah dirimu, semenit aja boleh. Ya, kalau menurut saya sih memang kalau yang modul 5, modul 6 ini ya memang bikin kepala panas ya gitu. Cuman ya kalau modul 6 ini kan saya ya minggu yang pertama aja yang full ngikutin kan, yang minggu ini itu Mbak Yuni jadi ini pendongeng saya waktu terapi. Tahu-tahu pas bangun kok udah mati ininya, nggak ada suaranya lagi gitu. Iya. Iya. Ya paling gitu sih Mbak. Kalau saya lihat yang kan modul minggu kedua kan yang tentang titik-titik, ya mungkin itu nanti bisa bermanfaat buat saya yang sekarang ini. Yang kemarin saya sempat nyoba nusuk-nusuk badan saya nggak kerasa, mungkin sebentar lagi saya coba bisa berasa lah di badan saya. Oke. Ya, terima kasih Nadra. Nanti bisa dilihat di rekamannya untuk mencocokkan dongengnya. Iya. Oke. Yang belum berarti Ning aja ya? Oke. Ayo Ning. Karena Ning belum ikut TT 5 kemarin, jadi saya pengen tahu kan seberapa sulit gitu Ning untuk memahami yang sekarang, apakah oke fine-fine aja? Aku menyesal nggak ikut modul 5. Nyesel banget nggak ikut modul 5 kemarin. Kemarin juga mau pas Nada nekat ngambil ngajakin modul 6 ini kan, aku yang nekat, aku mikir gampang lah.
secara kan modul 1 juga udah membahas TCM kan, paling kurang lebih seperti itu gitu kan. Pas baca aja ke sini mulai tuing-tuing. Tapi terus kebetulan suami juga kan punya saraf kejepit di C5, C6 itu kan. Dan dengan titik-titik yang kemarin kita belajar itu, aku coba mencetin gitu kan, mencet di daerah situ. Itu yang tadinya dia gegem aja kebas, itu udah mulai ada terasa apa? Kayak mulai ada berasa digegem gitu. Biasanya dia kebas begini aja nggak bisa berasa sama sekali. Kadang kan terus dia sampai yang shaking sendiri gitu kan. Ini udah langsung gerak gitu. Itu banyak ya, jadi korbannya sih dia sebenarnya. Terus sama awal-awal aku juga terus nekat sampai nerusin itu. Aku kebetulan waktu itu aku punya bukan miom ya, kayak kista apa gitu, udah di payudara. Ada banyak ternyata pas di apa namanya Mbak, di USG itu ada banyak. Terus pas aku mulai belajarin yang emosinya ada di mana-mana itu, mulai paham kan, oh jadi memang banyak aku yang emosi ketahan gitu. Terus ya sudah, mulai dari situ aku yang mulai kerilis, dibuang semua, terus hilang, nggak ada lagi. Aku udah pencet-pencet gini nyariin, kok nggak ada gitu. Nggak ada lagi. Iya, memang kan butuh waktu 6 bulan buat ronsen lagi, dan aku belum ronsen lagi. Tapi aku raba tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi ya ini yang lebih inilah agak lebih untuk ke diri aku sebenarnya ya. Jadi terus yang ngajar aja juga aku yang udah nggak mau aku ngajar vinyasa lagi. Yang ngambil hatha juga aku lebih ke arah fungsional. Makanya tadi aku bilang, kalau mau pose-pose kece, pose-pose keren di kelas besok dengan teman aku, bukan dengan saya gitu. Aku pokoknya datang ke kelas saya, kelasin, dan itu aku selalu ngasih full yin, karena kan aku ngajar di gym kan, dan aku banyak private kantor begitu juga. Yang aku lihat mereka tuh memang stres ya, dan mereka menolak kalau mereka tuh dibilang stres, terus mereka menolak banget. Dan pas aku beberapa kali aku kasihin terus, dan akhirnya mereka suka, dan malah sering maunya, Mbak Nidra ya gitu kan. Aku bilang, nggak bisa, Nidra ini nggak bisa sering-sering gitu kan, itu nggak boleh gitu. Kadang Nidranya aku yang cuman buat nafas aja gitu. Terus makanya kemarin Nadra bilang, udah ambil titik 6, ya sudah, aku nekat banget. Dan aku tipe-tipe orang yang sekarang masih dikosongin dulu otaknya, jadi itu cukup paham banget. Dan dengan penjelasan Mbak Yuni anatomi, aku udah pernah, maksudnya belajar dengan orang gitu, penjelasan anatomi yang jelimet banget, terus dengan bahasa Mbak Yuni yang sederhana, tiba-tiba oh, jadi yang dimaksud kemarin sama belajar di dia itu kayak begini gitu. Sesimpel ini, jadi apa ya, lebih cepat ngerti aja. Dan itulah modul yang kayak yang teman-teman juga bilang, ya itu udah komplit banget. Udah komplit banget dan udah good banget. Aku nggak nyesel, dan aku nunggu titik 7-nya. Sama titik 5-nya kayaknya. Amin. Terima kasih. Ya kayak ini Mbak Yuni, kayaknya malah justru lebih enakan online ya. Tidak tahu kan kalian yang merasakan. Saya sih ngajar sama aja. Aku lebih fokus gitu dibanding offline. Offline kok aku nanar banget gitu kan. Makanya pas kemarin pasti mau ngambil titik 5 nggak mungkin nih. Ini nggak bakalan mungkin aku bisa fokus gitu kan. Ini pasti nanar, orang offline aja nanar, apalagi online gitu. Ternyata pas kemarin udah ngejalanin, kayaknya aku lebih milih untuk online. Oke. Ya, itu termasuk mereka ini yang tadinya nggak mau online, sekarang mintanya online gitu. Oke. Ada lagi, Ning? Sudah? Sudah, terima kasih banyak. Ada yang belum, Kak? Sudah semua ya? Terima kasih banyak. Dan pas seperti janji saya, jam 3 kita selesai. Tinggal foto. Jadi nanti seperti biasa untuk sertifikat dikirim lewat email. Terus nanti rekaman kami kirimkan flash disk-nya
Dan nanti ada satu lagi tools bisa digunakan untuk ya stimulasi meridian gitu yang ada di kepala. Ya seperti ya kami memang ingin memberikan sesuatu yang sebagai kenang-kenangan gitu, hal yang kecil tetapi bisa mengingatkan akan waktu kita bersama begitu. Terima kasih banyak karena ini buat saya pribadi juga ini kan baru pertama kali untuk TITI 6 kan launchingnya, dan saya juga masih secara materinya masih mencari format apakah itu membuat kewalahan ataukah sudah cukup. Jadi feedback dari kalian itu berarti banyak buat saya.